out again. It's a rich thing. Hai guys, kembali lagi di Sakadaikal Movie. Lama tak jumpa. Apa kabarnya nih? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja. Karena dalam kesempatan kali ini, Sakadaikal Movie akan mendongengkan sekaligus membahas film yang mengisahkan tentang seorang wanita yang sedang hamil, namun yang mengharuskan dirinya menjadi jandis setelah kematian suaminya karena kecelakaan yang mereka alami. Dan setelah insiden mengerikan itu terjadi, dia berusaha untuk melanjutkan hidupnya dan melupakan semua kenangan bersama suaminya. Namun di tengah trauma dan depresi yang ia alami, tiba-tiba ada seorang wanita yang hadir meneror dirinya. Penisirin dong, seperti apa ceritanya? Oh ya, bagi kalian wanita yang sedang hamil, film ini tidak direkomendasikan untuk ditonton. Ya, karena sangat akan membuat ngilu pada janin dalam kandungan. Dengan suasana gerimis ngari rincik, film ini dibuka dengan kecelakaan sebuah mobil yang terbakar, yang ternyata mobil itu diisi dengan wanita yang sedang hamil, yang bernama Sarah dan suaminya. Namun naasnya, dalam insiden tersebut, suaminya harus pergi ke alam barzah meninggalkan Sarah yang sedang hamil. 4 bulan telah berlalu. Setelah insiden yang menewaskan suaminya, terlihat Sarah yang sedang memeriksa kandungannya dan dokter mengatakan bahwa bayi yang ada dalam kandungannya baik-baik saja. Hal itu membuat Sarah lebih tenang karena sebelumnya Sarah selalu khawatir atas kondisi kehamilannya karena ia selalu terbayang-bayang atas kejadian mengerikan yang menimpa dirinya itu, yang membuat Sarah kini harus menjadi jandis. Dan saat ini kandungannya sudah berusia 9 bulan. Beruntungnya, Sarah memiliki seorang ibu yang sangat perhatian, sehingga sewaktu-waktu kemanapun Sarah pergi, sang ibu akan selalu menemaninya. Namun sayangnya, Sarah selalu menolak ketika ibunya ingin menemani Sarah yang sendirian di rumah. Sarah selalu memilih menyendiri untuk menenangkan dirinya. Untuk mengurangi stresnya, Sarah selalu nongkrong ke sebuah taman sambil sesekali jepret-jepret keadaan di sekitarnya. Hal itu dilakukan, ia berharap dengan begitu perlahan traumanya atas kejadian yang menimpanya segera terlupakan. Dan ia juga sesekali selalu ditemani bapak-bapak atasan di kantornya yang sepertinya menyukai Sarah. Malam pun tiba. Sarah yang sedang melamun sembari melihat foto kenangan bersama suaminya, lagi-lagi ia teringat kembali insiden tragis itu. Untuk menghilangkan rasa bosannya, Sarah pun memutuskan untuk menjahit rajutan sampai-sampai ia ketiduran. Namun tiba-tiba ternyata itu hanyalah sebuah mimpi. Tiba-tiba ia mendengar bel rumahnya yang berbunyi. Sarah pun mengeceknya melalui lubang pintu. Yang ternyata Sarah melihat ada seorang wanita yang meminta pertolongan. Wanita itu mengatakan bahwa mobilnya mogok tidak jauh dari rumah Sarah. Namun bukannya segera menolong, Sarah yang merasakan ada hal janggal pada wanita tersebut malah mengusirnya. Sampai-sampai ia juga harus menghubungi polisi karena wanita tersebut tak kunjung pergi. Saat Sarah sedang menghubungi polisi, wanita itu terus merong memandangi Sarah dari luar dengan sangat aneh. Hal itu membuat Sarah semakin ketakutan. Akhirnya ia memutuskan untuk memfoto wanita itu dan memberikannya pada polisi sebagai bukti, karena ia benar-benar merasa diteror oleh wanita misterius itu. Tak lama kemudian, polisi datang dan mengeceknya. Namun sayangnya, polisi tak menemukan siapapun di sekitaran rumahnya, dan polisi malah menganggap Sarah hanya sedang berhalusinasi. Namun setelah Sarah menunjukkan foto yang berhasil ia tangkap, polisi pun percaya dan mengeceknya kembali. Namun polisi masih belum menemukan wanita misterius itu. Sebelum pergi, polisi mengatakan akan selalu berpatroli di sekitaran rumah Sarah. Setelah dirasa semuanya akan aman dan baik-baik saja, Sarah pun bobo dan beristirahat. Namun ketika Sarah sudah terlelap, tiba-tiba wanita misterius itu berhasil masuk dan memperhatikan Sarah yang lagi bobo.
Kemudian wanita itu keluar mengambil alkohol dan gunting. Dan tiba-tiba benar, wanita itu ingin menyakiti dan membunuh Sarah dan ternyata berniat untuk mengambil paksa bayinya. Sarah yang sudah terluka berusaha melawan untuk menghindari wanita misterius itu. Untung saja Sarah berhasil kabur dan mengunci diri di kamar mandi. Ketika wanita itu berusaha mendobrak, tiba-tiba bapak atasan di kantornya Sarah itu datang ke rumah Sarah. Bapak pun terkejut karena adanya seorang wanita yang ternyata wanita itu mengaku bahwa dia adalah ibunya Sarah. Karena sebelumnya ternyata si bapak belum pernah bertemu dengan ibunya Sarah. Di saat telah lama mereka berbincang-bincang, datang seorang wanita yang dimana wanita itu adalah ibunya Sarah. Si bapak pun kebingungan mana yang asli dan mana yang bukan. Dan ia juga merasa ada yang tidak beres. Lalu ibu Sarah yang asli original langsung pergi ke atas untuk mencari Sarah. Pas saat ia melewati kamar mandi, ia mendengar suara ingsruk-ingsrukan tangis di dalam kamar mandi. Pas ia mencoba untuk mengetuk pintunya, tiba-tiba Sarah tanpa sengaja menusuk leher ibunya sendiri sekaligus mengirimnya ke alam barza. Sarah mengira yang datang itu adalah si wanita misterius itu. Sarah pun berteriak histeris saat menyadari orang yang ia bunuh adalah ibunya sendiri. Mendengar ada teriakan dari atas, si bapak pun bergegas menaiki tangga. Namun tiba-tiba wanita misterius itu mencocok menikamnya dari belakang hingga maut. Sampai burung si bapak pun dicocok sampai tak hidup kembali. Setelah wanita misterius itu mengirim si bapak ke alam barza, lalu ia menghampiri Sarah. Ketika Sarah akan masuk kembali ke kamar mandi dan mengunci pintunya, wanita itu menarik rambut Sarah. Untungnya Sarah berhasil mencocok tangan wanita itu sampai ngagoak kesakitan. Lalu tak lama kemudian terdengar suara liu-liu mobil polisi yang sedang berpatroli di sekitaran rumah Sarah dan memutuskan untuk memeriksa keadaan Sarah. Saat pintu dibuka, ternyata ia adalah si wanita misterius itu yang polisi anggap itu adalah Sarah. Ternyata polisi itu pikun alias lupa mengingat wajah Sarah yang asli. Di saat dua polisi itu akan pergi, ia mengingat dan menyadari bahwa Sarah sedang hamil. Sedangkan wanita yang mereka lihat tadi tidak. Lalu mereka memutuskan untuk kembali dan masuk mengecek ke dalam rumah Sarah. Ketika satu polisi berusaha akan memborgol wanita misterius itu, tiba-tiba ia malah berhasil menghindar dan mencocol mata si polisi hingga tewas. Sedangkan polisi yang sedang mengecek lantai atas berhasil menemukan Sarah. Pada saat ia akan menolong Sarah, lagi-lagi wanita itu membunuhnya dengan menembak kepala polisi tersebut hingga bucat. Di sisi lain, polisi yang satunya lagi yang sedang berjaga di dalam mobil bersama satu tahanan yang dibawanya curiga telah terjadi sesuatu di dalam rumah Sarah. Karena rekannya tak kunjung datang, ia pun memutuskan untuk mengecek masuk bersama tahanannya ke dalam rumah Sarah. Saat ia masuk, ia melihat Sarah yang sudah penuh dengan darah. Namun si wanita misterius itu sudah tidak ada. Dan tiba-tiba listrik di rumah Sarah padam. Hal itu membuat mereka lurang-lorong dan panik. Pada saat polisi dan tahanan yang dibawanya itu mencari wanita misterius itu, tiba-tiba polisi dan tahanan yang dibawanya itu malah terbunuh oleh wanita itu. Sementara Sarah memilih ke kamarnya seakan pasrah dengan apa yang akan terjadi pada dirinya. Kemudian wanita itu datang menghampiri Sarah dan menggerayangi tubuh Sarah. Namun saat wanita itu mencipok mulut Sarah,
Secara tiba-tiba Sarah menggigit lidah wanita itu dan menendangnya hingga tikusru. Sarah pun segera kabur dengan sisa tenaganya yang sudah tidak walakaya. Namun sialnya, Sarah digaplok dari belakang hingga tersungkur. Hingga sparring pun terjadi. Sarah yang sudah kehabisan mana pun terkapar lemah. Namun saat wanita misterius itu dengan bedegongnya hendak akan menyalakan rokok jarcoknya, untung saja di samping Sarah ada aerosol, sehingga Sarah dapat langsung menyemprotkannya dengan aerosol itu sehingga wanita misterius itu ngagoak jejeretean. Setelah itu, Sarah pun mengambil besi untuk berjaga-jaga jika wanita itu masih hidup. Namun ketika Sarah akan menusuk wanita itu, terlihat dengan wajahnya yang tutung habis terbakar, tiba-tiba wanita itu curhat bercerita alasannya mengapa ia berniat untuk membunuh Sarah dan mengambil bayinya. Ia mengatakan bahwa ketika itu ia sedang mengemudi mobil, tiba-tiba ia ditabrak oleh mobil lain yang menyebabkan janin dalam kandungannya ia meninggal. Oh, yang ternyata mobil itu mobil milik Sarah dan suaminya. Semenjak kejadian itu, wanita itu berusaha mencari keberadaan Sarah untuk membalaskan dendamnya dan mengambil bayi milik Sarah sebagai gantinya. Selesai wanita itu bercerita, dengan aneh bin ajaibnya, bagaikan dalam game Mobile Legends, ternyata polisi itu memakai build immortal sehingga polisi itu ternyata masih hidup. Dan tiba-tiba polisi itu malah menyerang Sarah hingga lemas tak berdaya. Polisi mengira Sarah adalah wanita misterius itu. Di saat Sarah akan diulti oleh polisi itu, dengan cepat tiba-tiba wanita itu datang menusuk kelek polisi sampai tewas. Setelah menghabisi polisi, wanita itu mengambil gunting dan menghampiri Sarah. Naasnya, dengan keadaan Sarah yang sudah semakin lemah tak berdaya, wanita itu merobek perut Sarah dan berhasil mengambil bayinya hingga Sarah tewas. Setelah misinya sukses, wanita itu duduk santuy sambil mengendong bayi yang ia ambil paksa dari perut Sarah. Lalu tiba-tiba, film pun sudah berakhir. Meskipun tidak ada pesan moral tunggal yang bisa diambil dari film ini, mungkin ada pesan yang bisa dipertimbangkan. Terkadang, keberhasilan dalam hidup tidak dapat diukur oleh apa yang kita miliki, tetapi oleh siapa kita sebagai individu. Sarah tidak memiliki keluarga atau harta, tetapi ia memiliki kemampuan yang kuat dan tekad untuk melindungi bayinya. Keselamatan dan kesejahteraan anaknya menjadi prioritas utamanya, dan ia mengambil resiko yang besar untuk melakukannya. Oleh karena itu, penting untuk diingat bahwa keberhasilan hidup bukan hanya tentang materi, tetapi juga tentang bagaimana kita memilih untuk hidup dan bertindak sebagai individu. Ya, mungkin cukup sekian alur film kali ini. Sampai jumpa di video rangkuman cerita film selanjutnya. Dadah, bye-bye.